Yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu Supreme God Emperor. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana turnamen tambahan dalam membuat pil kelas terbaik pun sudah resmi dimulai. Di sana ternyata ada 4 praktisi yang berpartisipasi yaitu Lord Muyun, Seng Gongyan, Liu Xiang, dan Gu Feiang. Sementara untuk Tian Yu, para juri pun hanya menyuruhnya untuk melihat turnamen ini sekaligus belajar juga. Alhasil mau tak mau Tian Yu pun menontonnya. Berbeda dengan Zijian, awalnya ia pun sangat khawatir kalau Lord Muyun tak bisa membuat pilnya ini. Tapi jelas senior Chola yang menenangkan kalau Lord Muyun pasti sudah mempersiapkan semuanya. Sampai di arena karena pressure yang tidak mau kalah, Wu Xiang malah dibuat panik dan sangatlah terburu-buru. Bahkan api pun sampai jatuh ke lantai. Sontak Lord Muyun yang melihatnya, ia pun mencoba menegurnya yang membuat ia pun malah semakin panik. Yang pada akhirnya karena ketidakmampuannya dalam membuat pil kelas terbaik, tongku milik Wu Xiang pun harus meledak dan ia dinyatakan gagal dalam turnamen. Jelas ia pun sangatlah marah kepada Lord Muyun yang katanya sudah membuatnya gagal fokus ya lur ya, waduh. Sementara untuk Gongyan dengan beberapa teknik pemurniannya, ia pun berhasil mencapai tahap terakhir dan memunculkan pil buatannya. Tapi sayangnya usahanya juga belum terlalu maksimal yang membuat pilnya pun malah meledak. Dengan ini Gongyan pun juga dinyatakan gagal dalam turnamen tambahan. Sontak dengan gugurnya 2 alkemis di arena hanya menyisakan Lord Muyun dan Gu Feiang saja. Yang tanpa diduga kedua alkemis ini berhasil menciptakan pil kelas terbaiknya dengan sempurna. Tapi bedanya pil suci Nirvana milik Gu Feiang hanya memiliki 9 pola. Sedangkan pil milik Lord Muyun lagi-lagi memiliki 18 pola. Jelas Gu Feiang yang melihatnya tanpa diduga ia pun malah menerima kekalahannya ini. Bahkan ia pun mengakui sebuah kata pepatah di atas langit memang masih ada langit. Sama halnya dengan Lord Muyun, ia tetap memuji musuhnya itu yang layak dijuluki sebagai jenius 3 elemen. Tentunya ia juga tidaklah sadar untuk menantikan Gu Feiang dalam turnamen artefak dan juga turnamen formasi. Yang pada akhirnya dengan rasa respect yang tinggi, Gu Feiang pun langsung menghampiri Lord kita itu dan menyatakan kalau Lord Muyunlah pemenang dari turnamen ini. Sontak para juri pun hanya mengatakan kalau Lord Muyun bisa kapan saja untuk mengambil hadiah juaranya. Dengan ini ia pun juga menyatakan kalau turnamen alkemis sudah resmi selesai. Alhasil Lord Muyun pun juga langsung menghampiri juri Tian Yi dan memberikan sedikit hormatnya. Tapi jelas jurilah yang dibuat minder karena katanya di dunia alkemis ini umur tidaklah begitu penting melainkan adalah kemampuan. Tentunya karena Lord Muyun sudah berhasil membuat pil kelas suci, jadi ia sudah setara dengan mereka dan tak perlu terlalu formal. Sontak para juri lain pun juga setuju akan hal itu dan mengatakan kalau masa depan dari Lord Muyun benar-benar sangatlah cerah. Yang pada akhirnya juri Tian Yi lah yang menanyakan kapan Lord Muyun akan datang ke sekte pil miliknya untuk mengambil hadiah pil immortal suci. Tapi di sana Lord Muyun pun hanya bilang kalau ia akan mengambilnya jika semua turnamen sudah selesai nanti. Sontak mereka pun lagi-lagi cukuplah kaget karena memang Lord Muyun juga ingin mengikuti beberapa turnamen yang tersisa. Yang pada akhirnya Lord Muyun pun langsung mengajak teman-temannya untuk pergi dan mampir ke sebuah kedai makanan. Yang sudah jelas dengan nafsu makan yang tinggi, Lord Muyun langsung melahap habis semua makanan yang ada, ya kan? Waduh. Bahkan ia sempat-sempatnya menanyakan soal peraturan dari 2 turnamen yang tersisa. Alhasil Master Shao pun menjelaskan untuk turnamen artefak peraturannya sedikit berubah. Di mana turnamen akan ada 4 tingkatan yaitu artefak kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, dan kelas sempurna. Tentunya masing-masing tingkatan ini memiliki turnamennya sendiri. Sebagai
Secontoh seorang master artefak suci hanya dapat memilih tingkatan kelas yang rendah, karena faktanya jika ia memaksa join ke tingkat tinggi, ia pasti akan langsung kalah. Sontak Meng Yao yang mendengarnya juga cukup setuju karena memang dengan begini turnamen akan lebih seru, apalagi pesertanya juga akan lebih merata. Berbeda dengan Lord Muyun, ia malah tak terlalu peduli karena memang tujuannya di setiap kompetisi adalah posisi pertama ya lur ya. Widing. Tapi di saat itu juga lah muncullah pria misterius yang sedikit menyinggung soal kepercayaan diri dari Lord kita itu. Yang ternyata pria ini adalah Hua Wu, sang pembunuh token emas dari Pavilion Bayangan, di mana ia juga mengklaim dirinya sebagai jenius artefak dan formasi yang siap mengalahkan Lord Muyun kita. Tentunya ia juga sedikit menyinggung agar Lord Muyun tidak merasa tinggi hanya karena sudah memenangkan turnamen alkemis. Tapi sayangnya Lord Muyun malah tak peduli sama sekali, yang pada akhirnya Hua Wu pun bilang kalau Shen Gongyan adalah teman baiknya. Jelas karena Lord Muyun sudah mengalahkannya, jadi siap-siap aja di 2 turnamen yang tersisa. Namun lagi-lagi Lord Muyun tak terlalu memperdulikannya dan malah mengusir pria tersebut, karena katanya ia tak punya banyak waktu untuk mengobrol dengan para cecungu, iya kan? Waduh. Alhasil dengan rasa yang kesal, Hua Wu pun langsung bergegas pergi. Tapi di saat yang sama, tiba-tiba Ye Qiu pun menghampiri dan melaporkan kalau terjadi sesuatu di pihak Peng Xiu. Sontak tanpa basa-basi lagi, Lord Muyun pun bergegas pergi ke sana. Yang ternyata Zuming dari keluarga Zhu sangat menyukai bakat dari Feng Xiu sekaligus kecantikan dari Feng Yu'er. Bahkan ia sampai berniat untuk menikahinya. Jelas Lord Muyun yang mendengarnya juga cukuplah kesal dan berniat untuk menghentikannya. Namun tepat di depan rumah dari Feng Xiu, mereka pun mendengar sebuah teriakan. Yang ternyata Zuming sudah meninggoy di tempat. Sejadi Zuming ini sudah memaksa Yu'er untuk menikah dengannya. Awalnya Yu'er sudah menolaknya secara halus, tapi karena doi tetap memaksa, Yu'er pun malah tak sengaja membunuhnya. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya langsung memeriksanya. Yang ternyata Zuming ini adalah praktisi di ranah pribulu tingkat keempat. Tapi di sana ia malah tak terlalu memperdulikannya dan menanyakan kepada Yu'er soal perkembangan dari latihan buku darah abadi. Yang tanpa diduga untuk tingkat pertama dari tekniknya, Yu'er sudah menguasainya. Bahkan ia yakin dalam beberapa hari ke depan ia pasti sudah memahaminya secara total. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya lagi-lagi dibuat kaget karena Yu'er bisa belajar secepat itu. Bahkan ia pun sampai menyatakan kalau ia sudah menemukan seekor jenius monster, ya kan? Waduh. Yang pada akhirnya Lord Muyun pun menyuruh Ye Qiu untuk membawa mereka pergi ke Pulau Lohunnya terlebih dulu dan serahkan saja masalah Zuming kepadanya. Di sana hanya dengan menggunakan api surgawinya, Lord Muyun benar-benar membuat Zuming menjadi abu. Tapi sebelum itu Lord Muyun juga langsung memberikan buku darah abadi tingkat keduanya. Di sana ia pun juga berpesan sesampainya di Pulau Lohun nanti, Yu'er temui saja penguasa Su aka penguasa Pulau Xuanzang. Dengan begitu ia akan menguji daya tubuhnya dan mereka pasti akan mendapatkan sebuah jawaban. Selain itu Lord Muyun juga meyakinkan kalau bakat dari Yu'er ini benar-benar sangatlah tinggi. Bahkan tak menutup kemungkinan kalau ia akan menjadi penguasa di 3000 dunia kecil. Yang pada akhirnya mereka pun bergegas bubar. Sementara untuk Lord Muyun, ia masih tak menyangka kalau pemahaman Yu'er tentang buku darah abadi benar-benar sangatlah lancar. Tapi di sana ia berniat menemui Meng Yao dulu dan akan mengajarinya sebuah keterampilan. Sayangnya sesampainya di ruangannya, Meng Yao ternyata sedang mandi. Bahkan ketika Lord Muyun mau mengajarinya, ia pun langsung diserbu oleh barang-barang di sana. Ya lur ya, waduh. Cerita berlanjut di mana setelah Lord Muyun menyuruh Yu'er dan kakaknya ke Pulau Lohun kemarin, ia pun langsung bergegas menghampiri Meng Yao dan berniat mengajarkannya sebuah keterampilan baru. Yang ternyata Lord Muyun juga ingin memberikan Meng Yao kitab darah kuno abadi, di mana kitab ini adalah tentang kekuatan bloodline. Jadi Meng Yao harus memahaminya dengan serius. Sontak Meng Yao yang mendengarnya juga cukuplah kaget karena katanya setelah tingkat 10 dari ranah peribulu, seseorang dapat melewati 7 perubahan hidup dan mati. Dan inilah yang disebut sebagai ranah immortal, di mana kultivasi sudah bukan lagi tentang tubuh dan jiwa saja, melainkan adalah tentang kekuatan bloodline.
Yang ternyata untuk mencapai ranah immortal, seseorang memang harus memahami kitab darah abadi. Tapi sayangnya sebagian orang masih tak tahu akan hal ini. Tentunya mereka harus memanfaatkannya dan mewariskannya kepada para generasi baru termasuk anak-anaknya nanti, kan? Waduh. Alhasil Meng Yao pun juga langsung tersipu malu. Yang pada akhirnya Lord Muyun pun mulai memberikan kitab darah kunonya. Dan kemudian ia pun malah langsung bergegas pergi. Di sana ia pun hanya bilang kalau Meng Yao harus memahami tingkat pertamanya dulu. Jelas ia pribadi juga akan menghampiri Xinya dan akan memberikan kitab kunonya juga. Sampai singkat cerita, keesokan harinya turnamen artefak pun sudah resmi dimulai. Awalnya melihat Lord Muyun yang datang ke sana, para penonton pun cukuplah kaget karena memang Lord Muyun adalah seorang alkemis. Tapi jelas kedatangan Lord Muyun ini bukan sebagai penonton, melainkan adalah sebagai peserta. Sampai Huau yang kemarin sudah dipermalukan oleh Lord Muyun, sekarang ia pun mulai bacot lagi dan menyinggung Lord kita itu. Sontak Lord Muyun yang tadinya santuy saja, ia pun juga terpancing emosi dan mulai menyinggung balik. Yang tanpa diduga, Huau pun malah bilang jika Lord Muyun bisa memenangkan turnamen artefak juga, maka ia akan berhenti menjadi penempa pedang, ya kan? Waduh. Jelas Lord Muyun yang mendengarnya juga sangatlah menyetujui karena katanya Huau memang tak ada bakat di sini. Bahkan ia pun menyarankan agar doi segera berhenti saja. Tapi di sana Huau pun menegaskan kalau ia adalah seorang pria. Tentunya jika Lord Muyun beneran mendapatkan juara pertama, maka ia pasti akan berhenti. Selain itu, ia juga menantang balik jika Lord Muyun tidak mendapatkan posisi pertama, maka ia juga harus menerima sebuah hukuman. Namun jelas dengan pintar Lord Muyun pun bilang kalau doi lah yang mencari masalah duluan. Jadi ia tak perlu mempertaruhkan apa-apa. Sampai para juri pun akhirnya datang juga, di mana ada juri Roveng, juri Zengqi, dan satunya lagi adalah juri Si Bufan. Di sana tetua Roveng pun bilang meskipun Su Zaomeng adalah cucu dari tetua Zengxi, namun mereka tetap harus berbuat adil. Yang tanpa diduga tetua Zengxi malah mengatakan meskipun Zaomeng cukup berbakat, tapi usianya masih 20 tahun dan masih membutuhkan pengalaman yang lebih. Namun untuk tetua Bufan ia malah membelanya karena katanya usia tak mempengaruhi apa-apa. Sebagai contoh adalah Lord Muyun, di mana usianya yang masih di bawah 30 malah sudah memenangkan turnamen alkemis. Sementara di arena, seorang praktisi yang bernama Meng Yun tiba-tiba langsung menghampiri Lord Muyun dan sangatlah mengaguminya. Yang ternyata Meng Yun ini sangat tertarik dengan dunia alkemis. Tapi sayang ia sudah mengambil langkah yang salah dan malah terjun ke dunia artefak. Di sana saking kagumnya dengan Lord Muyun, ia bahkan menawarkan diri agar Lord Muyun mau menerimanya sebagai murid. Awalnya para juri yang melihatnya juga cukuplah kesal. Tapi di sana Meng Yun malah marah balik dan mengatakan kalau ia belum menjadi murid siapa-siapa. Jadi jika para juri membentaknya lagi, maka ia tak mau ikut dalam turnamen ini. Waduh. Yang pada akhirnya Lord Muyun lah yang mengatakan jika Meng Yun bisa mengalahkannya di turnamen artefak, maka ia akan menerimanya sebagai murid. Alhasil Meng Yun pun benar-benar langsung semangat dan bergegas mengikuti turnamennya. So jadi peraturan dari turnamen ini, sekte Siju akan memberikan mereka bahan-bahan yang cocok untuk memurnikan artefak suci kelas atas. Dan kemudian tinggal mereka sendirilah yang membuatnya menjadi artefak. Tentunya hasil buatan nanti akan dinilai oleh batu pengujian untuk menentukan siapa pemenangnya. Yang pada akhirnya turnamen artefak pun sudah resmi dimulai. Di sana tanpa basa-basi lagi, Lord Muyun juga langsung bergegas dalam membentuk senjata miliknya. Yang tanpa diduga metode yang dilakukan oleh Lord Muyun ini malah sangat berbeda dengan metode pada umumnya. Bahkan para juri yang melihatnya dibuat penasaran dan memutuskan untuk melihatnya lebih dekat. Tentunya mereka pun benar-benar sangatlah kagum dengan metode dari Lord Muyun, di mana Lord Muyun juga menambahkan sebuah formasi dan sangat berbeda dengan metode dari mereka sendiri. Sementara untuk Lord Muyun menyadari kalau dirinya diperhatikan, ia pun juga sangatlah kaget. Alhasil para juri lah yang dibuat salting dan memutuskan untuk mengecek para peserta yang lain juga.
Sampai singkat cerita di malam harinya satu persatu peserta pun sudah menyelesaikan pedang miliknya. Bahkan Meng Yun yang juga sudah selesai malah langsung memanggil Lord Mo Yun dengan sebutan guru. Sontak Lord Mo Yun pun benar-benar cukuplah kesal karena ia tak pernah menjanjikan akan hal itu. Tapi ternyata Meng Yun sudah sangatlah pede kalau ia pasti memenangkan turnamen ini. Jelas jika itu terjadi, ia pasti akan diangkat menjadi murid dari Lord kita. Yang pada akhirnya karena para peserta sudah selesai semua, jadi para juri pun mulai menguji senjatanya masing-masing menggunakan artefak kelas atas yaitu batu penguji. Jadi masih sama seperti dulu, batu penguji akan memunculkan 7 pilar cahaya dengan atribut yang berbeda-beda. Di mana semakin tinggi pancaran cahayanya, artinya kualitas pedangnya akan semakin bagus. Yang pada akhirnya Zhao Meng lah yang menjadi orang pertama yang dinilai senjatanya. Yang ternyata untuk Zhao Meng ini berhasil membuat senjata suci kelas 5 di kelas rendah. Sontak para juri pun tetap memujinya karena memang Zhao Meng sudah menunjukkan perkembangannya. Bahkan ia yakin suatu saat Zhao Meng pasti akan menggantikan posisinya sebagai ketua sekte gudang senjata. Kemudian giliran Jing Zheng lah yang akan dinilai. Yang tanpa diduga doi malah hanya menciptakan senjata suci tingkat 3 di kelas rendah. Jelas Jing Zheng yang melihatnya tak percaya sama sekali dan malah protes kepada juri. Sayangnya protes tersebut hanya membuatnya menerima serangan saja. Tentunya para juri pun mengingatkan siapapun yang meragukan batu penguji maka akan berakhir seperti ini. Jelas sektenya sendiri selalu bersikap jujur dan menjunjung tinggi keadilan. Yang pada akhirnya giliran Meng Yun lah yang turun tangan. Sontak dengan kepercayaan diri yang tinggi, Meng Yun pun langsung bacot gaming dan mengatakan kalau ia pasti akan memecahkan sejarah dunia dan pasti akan terkenal di 3000 dunia kecil. Tapi ia malah mengatakan kalau ia tetap ingin menjadi seorang alkemis dan bukanlah penempa pedang. Waduh. Untungnya bacotan dari Meng Yun ini masih sesuai dengan hasil yang ia miliki. Di mana senjata miliknya adalah senjata suci tingkat 7 di kelas rendah. Jelas para penonton pun benar-benar sangatlah kaget dengan pencapaian itu. Tapi untuk Meng Yun sendiri ia masih tidaklah pede kalau senjata tingkat 7 bisa mengalahkan Lord Mo Yun kita. Bahkan ia malah menghampiri Lord Mo Yun dengan wajah sedihnya. Namun di sana Lord Mo Yun malah tak terlalu memperdulikannya dan mencoba untuk menghindar. Sampai di arena giliran Gu Feiyang lah yang sekarang turun tangan. Yang sudah jelas sekelas Gu Feiyang juga memiliki tingkat yang tinggi yaitu tingkat 7 di kelas atas. Tapi lagi-lagi hal itu malah tak membuat Hua Wu gentar dan kali ini gilirannya lah yang menunjukkan senjatanya. Yang ternyata untuk senjatanya sendiri adalah tingkat 8 di kelas bawah atau yang tertinggi saat ini, kan? Wede. Sontak ia pun benar-benar merasa di atas angin dan sedikit memprovokasi Lord Mo Yun kita. Cerita berlanjut di mana setelah Hua Wu menunjukkan senjata tingkat 8 di turnamen artefak kemarin, Lord Mo Yun pun hanya bilang kalau Hua Wu memang memiliki sedikit bakat. Tapi jelas dibandingkan dengan pedangnya ia masih sangatlah jauh. Awalnya Roju Xian sedikit meragukan dan menanyakan bagaimana Lord Mo Yun bisa sepede itu. Yang ternyata Lord Mo Yun mempraktekkan 9 elemen pengumpul energi dengan kekuatan murni. Tentunya ia pun juga bertanya balik di dalam dunia seni bela diri, apakah ada kekuatan yang lebih kuat daripada kekuatan alam? Jelas ia hanya perlu memasukkan energi 9 elemennya ke dalam pedang dan mungkin akan menciptakan senjata Immortal Point. Awalnya Roju Xian tetap saja protes karena katanya tanpa memasukkan energi immortal, mereka mustahil untuk menciptakan apapun. Namun jika Lord Mo Yun memang bisa menemukan proporsi yang tepat dari energi 9 elemennya, mungkin ia bisa saja menciptakan senjata suci kelas terbaik. Yang pada akhirnya di arena giliran dari Lord Mo Yun lah yang mulai bergerak.
Di sana untuk Meng Yun, ia pun malah memohon agar Lord Muyun tidak melampaui tingkat 7. Bahkan jika memang sudah melampaui tingkat 7, ia meminta agar Lord Muyun tidak meledakkan batu pengujinya. Karena memang jika sampai meledak, takutnya para juri pasti akan marah dan peluangnya untuk menjadi murid dari Lord Muyun juga semakin kecil. Waduh. Yang pada akhirnya tanpa basa-basi lagi, Lord Muyun pun mulai meletakkan pedang miliknya. Di sana terlihat pancaran cahaya dari pedangnya malah sangatlah pelan. Sontak hal itu membuat Huawu pun sedikit meremehkannya dan beranggapan kalau tingkatnya pasti akan rendah. Jelas Lord Muyun sendiri juga tak tinggal diam dan langsung menyinggung balik. Karena memang jika ia adalah juaranya, maka Huawu harus berhenti menjadi penumpang. Tapi berbeda dengan para juri, mereka malah semakin penasaran dan bergegas turun ke bawah. Yang ternyata meskipun pelan, namun pancaran cahaya dari senjata Lord Muyun ini terus terbang ke atas dan tak berhenti sama sekali. Sampai mereka pun seketika dikagetkan karena pancarannya benar-benar mencapai titik tertinggi. Sontak Lord Muyun sendiri, ia pun langsung mengatakan agar Huawu segera berhenti menjadi penempa pedang. Di sana saking tingginya kualitas dari senjata Lord Muyun ini, batu penguji pun seketika langsung meledak. Jelas Meng Yun lah yang kali ini koar-koar karena katanya mereka tak percaya kepadanya. Sementara untuk Huawu, ia pun seketika langsung terdiam. Apalagi para juri juga langsung menghampiri dan mengatakan kalau pemenang seharusnya sudah ditentukan. Yang ternyata pedang ciptaan dari Lord Muyun adalah senjata suci tingkat 10. Sejadi di 3000 dunia kecil ini, di atas senjata suci kelas terbaik masih ada senjata Immortal Point. Di mana untuk senjata sucinya sendiri tingkat tertingginya adalah tingkat 10. Jelas karena Lord Muyun sudah menciptakan pedang tertinggi, maka tak lain dan tak bukan pemenangnya adalah Lord Muyun kita. Tentunya ia juga akan mendapatkan hadiah yaitu senjata Immortal Point-nya. Sontak para penonton pun benar-benar antusias. Apalagi Lord Muyun tak hanya memenangkan turnamen artefak, melainkan kemarin juga berhasil memenangkan turnamen alkemis. Dengan ini ia pun akan mendapatkan pil dan senjata Immortal Point sekaligus. Sementara untuk Lord Muyun, ia pun bilang untuk pil dan senjata Immortal Point-nya akan ia lelang di Pavilion Tianbao. Jelas para penonton awalnya cukuplah kaget karena memang barang langka seperti itu malah mau dilelang. Tapi penonton lain beranggapan kalau ini adalah cara yang pintar, di mana Lord Muyun tak mau jadi incaran. Dan oleh sebab itulah ia melelang barang-barangnya. Sama halnya dengan para juri, mereka pun bilang kalau itu adalah hak dari Lord Muyun. Namun untuk Lord Muyun, ia pun langsung meminta maaf karena sudah menghancurkan batu pengujinya. Untungnya para juri tak terlalu mempermasalahkannya. Terlebih lagi mereka juga ingin mengobrol dengan Lord Muyun secara langsung. Yang pada akhirnya para tetua pun mengajak Lord Muyun untuk datang ke sekte gudang senjatanya untuk mengambil hadiah pedang poinnya. Sontak Lord Muyun tak keberatan sama sekali yang membuat tetua pun segera membuka portal untuk pergi ke sekte mereka. Di sanalah Lord Muyun pun baru tahu kalau tetua Zhengxi ini sudah di ranah pribulu tingkat 8 dan sudah memahami hukum ruang. Bahkan ia sudah sesuka hati membuka portal di mana saja. Sampai pada akhirnya mereka pun langsung tembus ke sekte gudang senjata, ya kan? Waduh. Di sana tetua Zhengxi pun bilang kalau sebenarnya artefak Point Immortal memiliki lebih banyak energi immortal dibandingkan dengan artefak suci kelas tertinggi. Tapi kekuatan semacam ini tak pernah ada di 3000 dunia kecil. Dan oleh sebab itulah artefak dan pil Point Immortal yang kali ini semuanya diturunkan langsung dari alam atas. Tentunya untuk sekarang ia akan membawa Lord Muyun ke dalam pavilion sekte gudang artefaknya terlebih dulu. Bahkan ia akan mengizinkan Lord Muyun untuk memilih sendiri artefak point miliknya. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya sangatlah berterima kasih. Tapi di sana tepat di depan pintu pavilionnya ternyata sudah ada sebuah formasi. Untungnya sebagai raja peri tertinggi, Lord Muyun bisa dengan mudah mengatasi formasi itu.
Namun meskipun begitu, tetua Zhengxi tetap saja sangatlah marah kepada tetua Rofeng karena pintu masuknya masih belum terbuka. Alhasil kedua tetua ini pun juga tak keberatan sama sekali dan membukakan pintu masuknya. Sementara untuk Lord Muyun, ia tak terlalu mempermasalahkannya karena menurutnya kedua tetua tadi mungkin hanya ingin menguji pemahaman formasinya. Yang pada akhirnya mereka pun bergegas masuk ke dalam. Di sana di dalam pavilionnya terlihat ada beberapa artefak senjata dengan masing-masing kekuatannya. Sontak Lord Muyun sendiri juga tak menyangka kalau sekte gudang senjata ternyata menempatkan 7-8 artefak poin immortal di lantai pertama ini. Yang ternyata alasannya agar para muridnya bisa melihatnya kapan saja. Di sana dengan tawa lepasnya tetua Zhengxi pun memutuskan untuk memanggil Lord Muyun sebagai adik. Terlebih lagi ia sendiri juga sudah hidup selama ribuan tahun ya lur ya. Waduh. Untungnya Lord Muyun juga tak keberatan sama sekali dan sudah menganggapnya sebagai kakak juga. Yang pada akhirnya tetua Zhengxi pun hanya mengatakan kalau nanti aliansi darah milik Lord Muyun pasti akan sejajar dengan Gunung Suangkong. Tapi di sana Lord Muyun langsung menyangkalnya dan menegaskan kalau mereka tak akan pernah sejajar, melainkan di antara aliansi darah atau Gunung Suangkong hanya ada satulah yang akan bertahan. Alhasil daripada memperpanjang perdebatan, tetua Zhengxi pun mulai menyuruh Lord Muyun untuk memilih salah satu artefak di sini. Sampai tetua Zhengxi pun memperkenalkan satu artefak yaitu pedang pembelah awan, di mana rumornya satu tebasan bisa membelah lautan awan. Tapi sayang pedang ini sudah rusak parah dan sudah ada beberapa retakan di tubuh pedangnya. Namun di sana untuk Lord Muyun sendiri ia tetap saja sangatlah kaget dengan pedang tersebut karena katanya meskipun sudah rusak parah tapi energi immortalnya masih ada. Yang tanpa diduga tetua Zhengxi juga menyadari akan hal itu. Bahkan karena alasan itulah mereka meletakkan pedang ini di lantai pertama agar para muridnya bisa memahaminya. Yang pada akhirnya tanpa ragu-ragu lagi Lord Muyun malah mengambil pedang tersebut. Tapi di sana tetua Zhengxi malah melarangnya dan mengatakan dari 8 artefak yang ada, pedang ini tak bisa ia berikan kepada Lord Muyun. Yang ternyata pedang awan ini tak bisa disebut sebagai artefak poin immortal yang asli. Apalagi pedangnya juga sudah rusak. Jadi ia tak mau menipu Lord Muyun kita dan menyarankan untuk mengambil pedang yang lebih bagus saja. Tapi di sana Lord Muyun sudah membulatkan keputusannya dan tetap memilih pedang tersebut, ya kan? Yang pada akhirnya karena Lord Muyun juga sangatlah bersikeras, jadi tetua Zhengxi tak akan menghalangi dan memberikan pedang awannya. Namun meskipun begitu ia tetap saja merasa bersalah karena seolah-olah ia seperti menipu Lord Muyun karena memberikan artefak dengan kualitas yang jelek. Tapi lagi-lagi Lord Muyun tidaklah mempermasalahkannya dan malah mengatakan agar tetua Zhengxi tidak memberitahukannya kepada orang lain. Karena memang pada saat lelang besok ia pasti akan mengerti. Yang pada akhirnya karena masalah sudah selesai, jadi tetua Zhengxi pun akan mengajaknya untuk segera pergi ke sekte pil surgawi untuk mengambil hadiah pilnya. Sontak Lord Muyun juga tak keberatan sama sekali, apalagi mereka juga menggunakan hukum ruang dan langsung berteleportasi. Tentunya sesampainya di sekte pil surgawi, tetua Zhengxi langsung memanggil tetua Tianyi untuk menyambut tamunya ini. Cerita berlanjut di mana sesampainya di sekte pil surgawi kemarin, mereka pun akhirnya disambut oleh cucu dari tetua Tianyi yaitu Tianyu. Tentunya Tianyu pun juga langsung memberikan hormatnya dan memanggil Lord Muyun sebagai saudaranya. Tapi jelas tetua Zhengxi pun langsung menegaskan kalau Lord Muyun sudah menjadi saudaranya. Jadi Tianyu harus memanggilnya dengan sebutan senior. Alhasil Tianyu pun juga tak keberatan sama sekali. Sampai tetua Tianyi akhirnya datang juga. Di sana layaknya seorang teman lama, mereka pun langsung saling menyapa dan ngobrol tipis-tipis. Selain itu, menyadari kalau tetua Zhengxi sudah menjalin hubungan dengan Lord Muyun, ia juga cukuplah kaget.
Sampai tetua Tianyi pun langsung to the point dan menyuruh cucunya untuk mengantarkan Lord Muyun dalam mengambil pil Point Immortal. Yang pada akhirnya mereka pun bergegas masuk ke dalam. Tapi kemudian untuk tetua Tianyi sendiri, ia malah menghela nafas karena katanya jika Wuyan masih ada di sini, ia masih bisa memurnikan pil. Alhasil tetua Zhengxi yang juga mengetahui masalahnya, ia pun langsung menyarankan agar tetua Tianyi memberinya kesempatan saja. Sementara untuk Lord Muyun dan Tian Yu tadi, mereka pun sudah berada di ruangan pilnya. Di sana Tian Yu juga sangatlah kagum dengan Lord Muyun yang katanya dalam pemahaman tentang pil kelas atas dan kelas terbaik, Lord Muyun benar-benar tak terkalahkan. Tapi jika dalam hal pemahaman tentang pil kelas rendah, ia juga tak kalah jauh. Namun pertanyaannya, kenapa Lord Muyun bisa membuat pil kelas rendah dengan 18 pola, sementara ia sendiri hanya bisa membuat 9 pola saja? Alhasil Lord Muyun pun bilang dalam pemurnian pil itu salah satu aspeknya adalah bakat. Jelas ia yakin kalau Tian Yu ini juga sangat berbakat, hanya saja ia masih terikat. Sontak Tian Yu pun tanpa ragu lagi langsung meminta bimbingan dari Lord Muyun. Yang sudah jelas Lord Muyun pun bilang dari jalan pedang, jalan pisau, dan jalan senjata, 3 hal itu adalah cara yang berbeda semua. Tapi sebenarnya tetap mengarah kepada hal yang sama. Bahkan ia juga menanyakan apakah seorang pendekar pedang yang memahami niat pedang pernah datang dengan cara orang lain. Tentunya adalah tidak, ya kan? Jadi begitulah dunia alkemis, di mana untuk membuat pil suci kelas tinggi tak hanya membutuhkan pengajaran saja, melainkan adalah pemahaman dari diri sendiri. Jelas mereka harus mengetahui mana yang benar dan mengetahui alasannya juga. Dengan begitu mereka akan mengerti arti esensi dari alkimia. Sontak Tian Yu yang mendengarnya, ia pun langsung memikirkan semua itu. Sementara untuk Lord Muyun, sebenarnya ia yang sekarang juga belum mempunyai kemampuan untuk menciptakan formula pilnya sendiri. Tapi guru cantik di kehidupannya yang sebelumnya sudah memiliki kemampuan ini. Bahkan ia adalah ahli dalam membuat pil kelas immortal dan sudah sangat terkenal di 1000 dunia besar. Yang pada akhirnya melihat Tian Yu yang masih saja melamun, Lord Muyun pun mencoba menyapanya. Yang ternyata Tian Yu benar-benar memikirkan perkataan dari Lord Muyun tadi. Bahkan ia pun malah semakin kagum dan mengakui kalau Lord Muyun memang layak menjadi master alkemis. Yang pada akhirnya ia pun baru mengeluarkan pil Point Immortalnya. Sejadi pil Point Immortal ini adalah pil 100 lubang, di mana pilnya tidaklah dimurnikan di 3000 dunia kecil. Tentunya Tian Yi pun sedikit menyayangkan karena pilnya hanya tersisa 1 ini. Yang ternyata Tian Yu ini memiliki seorang adik yang bernama Tian Wuyan, di mana Wuyan ini sebenarnya memiliki pola pikir dan temperamen seperti Lord Muyun kita. Tapi sayangnya sang adik sedang mengalami masalah serius. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya ternyata juga sudah pernah mendengar rumor tentang Wuyan ini. Sampai di tengah-tengah obrolan itu salah satu pasukan pun datang dan mengatakan kalau terjadi sesuatu kepada Wuyan. Alhasil sebagai kakak, Tian Yi pun langsung bergegas mengeceknya. Sama halnya dengan Lord Muyun yang mengikutinya dari belakang. Yang ternyata di kediaman dari Wuyan ini sudah dipasangkan formasi penekanan. Namun tentunya maksud dari formasi itu ada tujuannya, di mana Wuyan ini ternyata seperti dirasuki oleh kekuatan iblis dan ia tak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Bahkan ia sempat menyuruh kakaknya untuk membunuhnya saja. Tapi jelas sang kakak pun menolak, yang membuat Wuyan pun benar-benar kehilangan kesadarannya dan berniat mengeksekusi mereka semua. Waduh. Alhasil melihat Wuyan yang mengamuk, Tian Yu pun hanya bisa menghindar. Sampai Lord Muyun lah yang turun tangan dan mengeluarkan teknik 9 elemennya. Sayangnya meskipun berhasil mengalahkan Wuyan, tapi Lord Muyun juga terkena serangan cakarnya. Sontak Tian Yu yang melihatnya juga cukuplah panik dan bergegas menghampiri adiknya itu. Tapi di sana Lord Muyun pun langsung bilang jika ia tak ingin mati maka jangan sentuh adiknya itu. Yang pada akhirnya ia pun mengeluarkan harta miliknya dan bergegas menyembuhkan luka-lukanya. Setelah itu Lord Muyun juga langsung menghampiri Wuyan dan menyadarkannya dari kekuatan iblis.
Alhasil Wuyan yang baru tersadar, ia pun tak ingat apa-apa termasuk ia mengamuk tadi. Berbeda dengan Lord Muyun melihat ada darah ungu, ia pun langsung memahami kondisinya. Sampai para tetua pun akhirnya juga datang ke sana. Di sana Tian Yu pun mengabarkan kalau barusan Wuyan tiba-tiba mengamuk lagi. Namun tanpa diduga Lord Muyun malah bisa menyadarkannya. Sontak hal itu membuat tetua Tian Yi pun cukuplah kaget karena Lord Muyun bisa menenangkannya tanpa bantuan pil sama sekali. Yang pada akhirnya ia pun mengajak Lord Muyun untuk ikut dengannya. Namun di sana Lord Muyun pun malah meminta agar tetua Tian Yi mengizinkannya untuk ngobrol berdua dengan Wuyan. Alhasil mereka pun tak keberatan sama sekali dan meninggalkan mereka berdua. Di sana Lord Muyun pun bilang karena sudah tak ada orang lagi, jadi ia pun menyuruh Wuyan untuk menjelaskannya secara detail soal racun darahnya ini. Sontak Wuyan pun juga cukuplah kaget karena Lord Muyun bisa tahu soal racun darahnya. Tapi jelas Lord Muyun pun bilang kalau ia tak hanya tahu itu saja, melainkan ia juga mengetahui soal rencana kunci darah dari Gunung Suangkong. Yang ternyata Wuyan ini adalah salah satu orang yang berhasil melarikan diri dari Gunung Suangkong dan kembali ke sekte pil surgawi. Selain itu, Lord Muyun juga mengatakan apa yang terjadi dengan tubuhnya ini sebenarnya adalah garis darah dari binatang suci, yaitu sirine darah ungu. Tentunya ia pun bilang kalau Wuyan tak tahu sama sekali cara menggunakan kekuatan garis darahnya ini. Dan oleh sebab itulah ia terkena serangan balik dari garis darahnya sendiri. Jelas satu-satunya yang ditakutkan ia bisa berubah menjadi sirine darah ungu atau monster yang hanya tahu membunuh. Yang ternyata alasan Lord Muyun mengatakan semuanya karena ia tertarik kepada Wuyan dan mengatakan kalau ia bisa mengatasi masalahnya. Tapi dengan syarat Wuyan harus bersedia bergabung dengan aliansi darahnya yang ada di Pulau Lohun. Sontak Wuyan sendiri tetap saja sangatlah kaget karena Lord Muyun tiba-tiba mau membantunya. Namun di sana Lord Muyun hanya bilang karena ia membutuhkannya. Yang pada akhirnya ia pun bergegas pergi keluar. Di sana di luar tetua Tian Yi pun langsung mengatakan karena Lord Muyun sudah mengetahui penyakit dari Wuyan, jadi dengan tegas ia pun menanyakan apakah Lord kita juga bisa menyembuhkannya. Sontak Lord Muyun juga dengan tegas mengatakan kalau ia memiliki sebuah cara, tapi Wuyan harus mengikutinya, di mana paling singkat adalah 1 tahun dan paling lama adalah 10 tahun. Yang ternyata tetua Tian Yi tak keberatan sama sekali selagi Wuyan menyetujuinya. Sementara Wuyan sendiri, ia pun akhirnya keluar dari tempatnya dan menegaskan kalau ia bersedia akan hal itu, ya kan? Bahkan ia akan segera pergi bersama dengan Lord Muyun. Alhasil Lord Muyun pun juga cukuplah senang. Sama halnya dengan tetua Zhengxi, ternyata ia juga ingin mendiskusikan beberapa hal dengan Lord Muyun kita. Dimana karena aliansi darahnya baru saja terbentuk, jadi ia pun menawarkan bahan penempaan senjata untuk kerjasama dan diperdagangkan. Bahkan bahan persenjataan yang dibutuhkan oleh aliansi darah akan selalu disupport semua oleh sekte mereka. Tapi di sana Lord Muyun pun malah mempertanyakan karena memang tetua Zhengxi melakukan ini pasti ada tujuan lain. Alhasil tetua Zhengxi pun mengatakan yang sebenarnya, di mana ia juga memiliki satu permintaan, yang ternyata ia ingin membiarkan Su Zhaomeng atau cucunya untuk bergabung juga dengan Lord Muyun. Bahkan ia tak keberatan sama sekali jika itu harus 10 tahun. Untungnya Lord Muyun tak keberatan sama sekali dan menyetujui permintaannya. Yang pada akhirnya tetua Tian Yi lah yang membukakan portal ruangnya menuju ke Pulau Lohun. Cerita berlanjut di mana setelah menyetujui kesepakatan kerjasama dengan sekte pil dan sekte gudang senjata kemarin, Lord Muyun pun diantarkan lagi ke Pulau Lohun menggunakan hukum ruangnya. Tapi di sana Lord Muyun hanya sendirian saja dan tidaklah bersama Wuyan. Sontak dua ciwi yang melihat Lord Muyun kembali, mereka pun langsung menyambutnya. Sementara untuk Lord Muyun, ia pun malah langsung mengajak mereka berdua untuk menemui Master Bao terlebih dulu. Sontak hal itu membuat Meng Yao pun sedikit cemburu karena katanya Lord Muyun malah sudah merindukan perempuan lain, ya kan? Waduh. Tapi jelas Lord Muyun pun langsung bilang kalau ia bukanlah rindu dengan orangnya, melainkan adalah dengan uang dan kristal rohnya.
Tentunya untuk yang kali ini mereka akan mendapatkan keuntungan besar. Alhasil mereka pun akhirnya mulai mengerti. Namun sebelum itu Shinya pun juga melaporkan kalau beberapa hari ini juga ada seseorang yang selalu menunggu kepulangan dari Lord Muyun. Yang ternyata orang itu adalah Meng Yun yang masih saja memohon agar diterima sebagai murid. Bahkan saat ini ia masih berlutut di depan kamar dari Lord kita ya lur ya. Waduh. Sontak Lord Muyun yang melihat kegigihannya, ia pun akhirnya mau menemuinya. Sementara untuk Meng Yun sendiri setelah melihat kemunculan dari Lord Muyun, ia pun lagi-lagi langsung memohon. Untungnya Lord Muyun tak keberatan sama sekali untuk menjadikannya sebagai murid. Tapi ia juga mengingatkan kalau perjalanan dari aliansi darahnya ini akan sangat berbahaya. Namun jelas Meng Yun tak memperdulikan akan hal itu. Bahkan ketika disuruh membeli sesuatu aja dengan senang hati ia langsung bergegas pergi. Alhasil Lord Muyun lah yang dibuat keheranan karena memang ia belum menyebutkan apa yang mau ia beli. Waduh. Sampai Meng Yao yang menyadari kalau ayangnya belum istirahat sama sekali, ia pun menyuruhnya untuk istirahat dulu. Tapi lagi-lagi Lord Muyun menolak akan hal itu dan bergegas pergi ke Pavilion Tianbao untuk menemui Master Bao. Sontak Master Bao yang melihat Lord Muyun, ia pun juga sedikit menggodanya karena memang Lord Muyun sudah menyandang pemenang dari 2 turnamen. Sama halnya dengan Lord Muyun, ia juga langsung menggoda balik. Yang pada akhirnya Master Bao lah yang menanyakan apa tujuan Lord Muyun menemuinya. Yang ternyata Lord Muyun ingin meminjam ruang penempaan tingkat tinggi milik Pavilion Tianbao. Selain itu Lord Muyun juga meminta agar ini dirahasiakan saja kecuali dengan ayahnya sendiri. Alhasil mendengar itu Master Bao pun langsung menyadari kalau Lord Muyun ingin membuat artefak Void Immortal. Tentunya ia pun juga mengingatkan ketika artefak Void Immortal muncul maka akan ada perubahan langit dan bumi dan mereka tak bisa menyembunyikannya. Tapi tenang, Lord Muyun pun meyakinkan kalau semuanya pasti akan baik-baik aja. Yang pada akhirnya Master Bao pun menyetujui dan Lord Muyun bergegas menggunakan ruang penempaannya. Di sana terlihat Lord Muyun juga ditemani oleh 2 ciwinya yaitu Meng Yao dan Shinya. Tentunya sembari melihat pedang pembelah awan yang memang luar biasa, Lord Muyun berniat langsung memurnikannya. Tapi lagi-lagi kali ini Rojusian lah yang menanyakan apakah Lord Muyun ingin menggunakan energi dari Immortal tersebut untuk membuat artefak suci kelas 10 menjadi artefak suci Immortal. Yang ternyata memang itulah rencana dari Lord Muyun, di mana jika berhasil maka ia akan memiliki 2 senjata Void Immortal. Selain itu untuk artefak Void Immortal sendiri ia memiliki 7 tingkatan. Jelas karena pedang pembelah awan ini adalah Void Immortal tingkat 2. Jadi jika ia mengambil energinya maka senjatanya hanya turun 1 tingkatan saja. Sontak mendengar ide tersebut Rojusian pun hanya tertawa tipis karena katanya satu-satunya metode yang bisa digunakan oleh Lord Muyun adalah teknik pembakaran darah. Tapi jelas Lord Muyun pun tetap pede untuk melakukannya. Bahkan karena caranya ini sangat bahaya, jadi ia sudah menyiapkan Meng Yao dan Shinya untuk melindunginya. Jadi jika dalam proses pemurnian Lord Muyun dibuat pingsan, maka tinggal pisahkan saja ia dengan pedangnya. Awalnya Shinya tak setuju akan hal itu yang memang sangat bahaya. Tapi Lord Muyun bilang 1 artefak Void Immortal bahkan tak setara dengan 10 artefak suci. Dan oleh sebab itulah karena aliansi mereka membutuhkan banyak uang, jadi dengan 2 artefak Void dan 1 pil 100 lubang, hal itu sudah sangatlah cukup. Yang pada akhirnya mau tak mau mereka pun mengiyakan dan akan menjaga Lord kita itu. Sementara di luar, sang ayah yang mendengar kalau Lord Muyun meminjam ruang penempaan, awalnya ia pun cukuplah kaget. Tapi ia juga sangatlah kagum dengan sikap dari Lord Muyun. Bahkan jika saja Lord kita tidak mendirikan aliansi darah, ia sangat ingin merekrutnya. Apalagi kemarin ia sudah mendengar rumor kalau sekte pil dan sekte senjata sudah bekerja sama dengan Lord Muyun dalam perdagangan pil dan senjata. Jadi untuk kedepannya aliansi darah juga akan menjadi saingan mereka dalam segi perdagangan selain Aula Lanjin dan Pavilion Bayangan, ya kan? Wede. Selain itu, sang ayah juga mengatakan dengan bakat Lord Muyun yang melatih beberapa murid dalam waktu yang singkat, takutnya aliansi darah akan menjadi sangatlah kuat.
Terlebih lagi ia juga mencoba untuk mengelola jaringan hubungan dan saluran transportasi di 3000 dunia kecil. Alhasil Master Bao pun benar-benar sangatlah kaget karena memang tindakan Lord Muyun yang selama ini seperti tidak disengaja ternyata sedang menyiapkan rencana masa depannya. Tapi di sana sang ayah juga mengatakan kalau peningkatan Lord Muyun ini sudah terlalu cepat. Tentunya jika terus berlanjut takutnya Gunung Suangkong pasti akan bergerak. Sontak hal itu membuat Master Bao pun cukuplah panik. Jelas sang ayah yang melihatnya sedikit menggodanya dan mengatakan kalau anaknya sudah jatuh cinta dengan Lord Muyun. Namun dengan sikap malu-malunya Master Bao bilang kalau pria yang pantas untuknya hanyalah sekelas Venerable Yun atau Raja Peri di masa lalu yang notabene adalah Lord Muyun sendiri ya lur ya. Waduh. Sampai di tengah-tengah obrolan itu tiba-tiba muncullah petaka guntur tepat di arah dari pavilion penempas senjata. Sontak mereka pun langsung beranggapan kalau Lord Muyun sudah berhasil membuatnya. Tak hanya mereka saja, kemunculan petaka guntur itu juga terdeteksi oleh beberapa orang di luar, yang membuat mereka pun juga bertanya-tanya siapa yang berhasil membuat artefak Point Immortal. Bahkan tetua sekte di gudang senjata juga tak menyangka kalau Lord Muyun berhasil melakukannya. Tapi berbeda dengan sekte Sising atau sekte 7 bintang, di sana Patriotsnya malah mencoba untuk melihat keberuntungan dari Lord Muyun. Namun ternyata hal itu sia-sia dan Patriots tak bisa mendeteksinya sama sekali. Sontak hal itu membuat anaknya pun sangatlah kaget karena katanya di 3000 dunia kecil ini hanya ada satu orang lah yang lebih kuat dari ayahnya. Jadi wajar jika sang ayah tak bisa memprediksi orang tersebut. Tapi untuk Lord Muyun ia tidaklah lebih kuat dari ayahnya. Tentunya ia pun sedikit bertanya-tanya kenapa sang ayah tak bisa memprediksinya. Namun di sana Patriots hanya bilang kalau ini sudah ditakdirkan. Apalagi sekte mereka ini masih bergantung dengan kehidupan dari Lord Muyun. Jadi apapun perubahan di masa depan mereka juga harus menerimanya. Balik lagi ke Lord Muyun, di sana ia pun masih mencoba sekuat tenaga untuk menahan petaka gunturnya. Sontak hal itu membuat Xinya pun cukuplah panik dan ingin menghentikannya. Tapi jelas Meng Yao langsung melarangnya dan menyuruhnya untuk percaya saja. Sementara untuk Lord Muyun sendiri ia pun bilang kalau pedangnya boleh saja mengambil darahnya. Namun untuk petaka gunturnya mereka harus melewatinya bersama-sama. Yang pada akhirnya ia pun menggunakan kitab darah abadi untuk menekan petaka tersebut. Tapi tanpa diduga pedang tersebut malah bergerak sendiri dan menyerang Lord Muyun kita. Alhasil dua ciwinya pun kembali dibuat panik dan langsung memasang mode menyerang. Tapi untungnya dengan skill pedang yang memang tak bisa diragukan lagi, Lord Muyun masih bisa mengatasinya. Bahkan ketika pedangnya ingin menyerap esensi darahnya, Lord Muyun lagi-lagi bisa mengatasinya dan menundukkan pedang tersebut, ya kan? Wede. Dengan ini artefak Point Immortal berhasil dibuat oleh Lord Muyun. Tapi di sana Rojusian pun mengatakan kalau sebenarnya ada rahasia lagi di balik garis darahnya. Yang ternyata Lord Muyun sendiri juga sudah mengetahui akan hal itu. Bahkan ia juga tak menyangka kalau garis darahnya bisa sekuat ini. Apalagi untuk petaka guntur barusan malah membuat tubuhnya memasuki ranah longevity atau ranah umur panjang. Yang pada akhirnya kita pun diperlihatkan ranah dari Lord Muyun saat ini yaitu ranah longevity aka ranah pribulu di tingkat 5 ya lur yang. Cerita berlanjut di mana setelah berhasil membuat pil dan artefak Point Immortal kemarin, ia pun langsung mengabarkan kalau ia masih baik-baik aja. Minusnya mungkin ia tak akan bisa mengikuti turnamen formasi yang akan diadakan 3 hari lagi. Tentunya Lord Muyun pun sedikit menyayangkan 10 artefak formasi yang dibuat oleh sekte 10.000 formasi. Tapi jelas kedua ciwinya juga tak keberatan sama sekali dan tetap mengakui kalau Lord Muyun adalah yang terbaik. Yang pada akhirnya di tempat pelelangan dari Pavilion Tianbao, mereka pun sudah mengumpulkan banyak orang yang hebat. Yang ternyata Lord Muyun akan melelang semua barangnya tadi dengan harga yang sangatlah mahal. Di sana di pelelangan kita pun diperlihatkan tetua Wuxin dan tetua Xuan Yude sebagai perwakilan dari Gunung Suangkong.
Wakil Han Yun sebagai wakil penguasa istana surgawi Jihuan dan Bibi Yun serta Xiao Yun sebagai utusan dari tanah suci Xuan Yu. Jelas tak hanya mereka saja, di sudut sebelah masih ada Mo Wuxing dan Momi sebagai wakil master dari sekte Iblis Wuji, Tetua Wan Li dari sekte Wan Zhen, Tetua Zheng Xi dari sekte Gunung Senjata, Tetua Tianyi dari sekte Pil dan beberapa pasukan lainnya. Tentunya Master Bao sendiri sangatlah berterima kasih atas semua yang sudah mau datang ke sini. Sontak Tetua Xuan Yude langsung memuji Pavilion Tianbao yang katanya sudah meningkat pesat. Tapi ternyata di balik basa-basi itu, pasukan dari Gunung Suwangkong tetap akan mengincar Lord Muyun kita. Apalagi Lord Muyun sudah membunuh Tetua Xuan Yinde dari sekte mereka. Sampai Tetua Wuxin pun bilang kalau semuanya sudah mereka atur. Jadi untuk yang kali ini Lord Muyun tak akan bisa melarikan diri. Sementara untuk Xiao Yun tentunya ia pun sedikit mengkhawatirkan soal Lord Muyun yang pasti akan diincar oleh Gunung Suwangkong. Tapi jelas Bibi Yun yakin kalau Lord Muyun pasti sudah memiliki sebuah rencana. Tentunya ia pun hanya mengingatkan agar Xiao Yun bersikap biasa aja ketika mereka bertemu nanti. Yang pada akhirnya Lord Muyun pun menunjukkan diri dan menjelaskan soal pelelangannya. Di sana ia juga bilang kalau tamu di sini memiliki hubungan yang baik dan buruk dengan dirinya. Tapi ia pun menegaskan kalau hari ini ia adalah sebagai pedagang. Jadi mereka jangan bertindak gegabah yang bisa merusak reputasi dari Pavilion Tianbao. Apalagi lelang yang kali ini bukan hanya 2 barang saja, melainkan adalah 3 barang yang langka. Sontak semua pun semakin penasaran yang membuat pelelangan pun sudah resmi dimulai. Jadi barang pertama adalah pil Point Immortal, yaitu pil 100 lubang. Dimana pil ini dapat menjamin kalau master yang sudah di ranah Pribulu tingkat 10 pasti akan berhasil untuk memasuki ranah yang berikutnya. Yang sudah jelas untuk harga awalnya sendiri adalah 1 miliar kristal raw kelas atas. Dimana setiap bitnya tak boleh kurang dari 100 juta. Sontak Tuan Muda Zihang pun sangatlah antusias dan berniat membeli pil tersebut. Tapi di sana tanpa basa-basi lagi, Tetua Xuan Yude langsung menawarkan harga 11 miliar. Namun jelas Wakil Han juga tak mau kalah dan memberikan harga 12 miliar. Tak hanya mereka berdua, Bibi Yun juga menaikkan lagi harga tersebut menjadi 13 miliar. Sontak Wakil Han yang melihatnya sedikit menyinggungnya karena katanya tanah suci Xuan Yu tak terlalu membutuhkan pil Point Immortal. Tapi jelas Bibi Yun hanya bilang kalau semua orang menginginkan pil Point Immortal. Bahkan Gunung Suwangkong yang sudah memiliki pil Point Immortal masih mengikuti pelelangan ini. Sontak Tetua Xuan Yude yang mendengarnya langsung mengatakan agar mereka tidak membawa-bawa nama dari Gunung Suwangkong. Sampai Tetua Momi dari sekte Iblis Wuji menaikkan harganya lagi menjadi 16 miliar. Jelas semua pun benar-benar sangatlah kaget karena memang wakil Momi ini sebelumnya bukanlah siapa-siapa di sekte Iblis. Tapi setelah ia berhasil mempelajari teknik sihir tertinggi, ia langsung diangkat menjadi wakil. Apalagi Bibi Yun juga tak yakin kalau Momi adalah nama aslinya karena memang identitas dari wakil Momi ini masih sangatlah misterius. Namun tanpa diduga pelelangan belum berhenti sampai di situ. Dimana kali ini giliran Tuan Muda Zihang dari sekte 7 bintang lah yang menaikkan harganya menjadi 20 miliar. Sontak Tetua Xuan Yude benar-benar sangatlah kaget karena katanya dibandingkan dengan istana surgawi Jihuan saja, sekte 7 bintang sudah kalah jauh. Tapi mereka malah berani-beraninya mengikuti pelelangan ini. Waduh. Tentunya ia pun beranggapan kalau Zihang memberikan harga setinggi itu karena ia memiliki hubungan baik dengan Lord Muyun. Bahkan ia pun sempat curiga kalau mereka pasti bekerja sama untuk menaikkan harga lelangnya. Yang pada akhirnya ia pun mengetes dan langsung menembak harga yang sangatlah tinggi, yaitu 50 miliar. Jelas Lord Muyun yang mendengarnya ternyata mereka beneran bekerja sama. Terbukti Lord Muyun langsung memberikan kode agar Zihang berhenti menaikkan harga. Sontak Zihang pun juga tak keberatan sama sekali dan sedikit memuji Gunung Suwangkong yang memang sangatlah kaya. Bahkan karena harganya sudah terlalu tinggi, jadi ia pun memutuskan untuk menyerang. Dengan ini karena tak ada yang mau menawar lagi, jadi Gunung Suwangkong lah yang mendapatkan pil Point Immortal, ya kan? Waduh.
Kemudian barang kedua pun juga langsung dilelang, di mana itu adalah pedang pembelah awan atau senjata point immortal di tingkat 2. Tapi minusnya ada retakan di ujung dari pedangnya yang membuat pedangnya pun downgrade ke tingkat 1. Namun tenang, pedang ini sudah diperbaiki oleh seorang master dan sudah tak ada retakan lagi. Tapi meskipun begitu, pedang ini tetaplah di tingkat 1 dengan kekuatan yang lebih sempurna. Sontak tetua Zhengxi yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget karena katanya di sekte gudang senjata ada banyak sekali master penempa pedang. Tapi hampir selama 1000 tahun lebih tak ada satupun yang bisa memperbaiki pedang tersebut. Tentunya ia pun sampai bertanya-tanya sebenarnya master yang mana yang bisa memperbaiki pedang pembelah awannya. Sementara untuk Lord Muyun di sana ia tak hanya menawarkan saja melainkan juga menunjukkan kekuatan dari pedangnya itu. Yang tanpa diduga setelah melihat skill Lord Muyun yang sangatlah keren, Wu Xing dari sekte iblis Wuji malah berterima kasih karena katanya selama ini ia tak bisa memecahkan misteri niat pedangnya. Tapi setelah melihat keterampilan tadi, ia pun sadar kalau skillnya memang masih ada yang salah. Sedangkan untuk Lord Muyun tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung memulai pelelangannya, di mana harga awalnya adalah 2 miliar kristal spiritual. Alhasil tetua Suan dari Gunung Suangkong lagi-lagi ngegas di awal dan menaikkan harganya menjadi 5 miliar. Tapi jelas para sekte lain juga tak mau kalah dan memberikan harga terbaiknya juga. Sampai Mo Wuxing pun menaikkan harganya menjadi 10 miliar. Sontak hal itu membuat semua pun cukuplah kaget dan beranggapan sepertinya di barang kedua ini akan ada persaingan sengit. Dan benar saja Gunung Suangkong lagi-lagi tak mau kalah dan menaikkannya menjadi 12 miliar. Tapi sayang Wu Xing juga tak gentar sama sekali dan menambahkannya menjadi 20 miliar. Sontak hal itu membuat Gunung Suangkong pun terpancing emosi dan menaikkan penawaran terakhirnya yaitu 30 miliar. Alhasil karena tak ada yang berani menawar lagi, maka Gunung Suangkong lah yang memenangkan barang kedua dari lelang tersebut. Dan terakhir untuk barang ketiga adalah pedang peri 9 elemen atau senjata suci kelas terbaik tingkat 10. Sontak Zihang awalnya cukuplah kaget karena katanya pedang ini hanyalah pedang yang dimurnikan pada saat turnamen kemarin. Sama halnya dengan para peserta lelang, mereka pun juga sedikit meremehkannya yang katanya bukanlah barang berharga. Tapi jelas Lord Muyun masih belum selesai menjelaskannya karena faktanya senjata suci ini sudah ia tingkatkan menjadi senjata point immortal. Sontak mereka yang tadinya meremehkan sekarang langsung dibuat kaget. Bahkan mereka sampai bertanya-tanya bagaimana Lord kita melakukannya. Di sana Lord Muyun pun bilang kalau ini memang adalah pedang yang ia sempurnakan pada saat turnamen kemarin. Tapi ia juga sudah berhasil merevolusinya menjadi senjata point immortal yang asli. Bahkan pedang ini jauh lebih baik daripada pedang pembelah awan. Yang pada akhirnya ia pun mengatakan harga awalnya yang ternyata sangatlah tinggi yaitu 10 miliar kristal raw, kan? Wede. Namun sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Sebagaimana kelanjutan dari Lord Muyun, apakah di part berikutnya ia berhasil menjualkan semua barang lelangnya? Tentunya kita akan melanjutkannya di part yang berikutnya. Arigatou.